Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Regita Mutiara Sandi dari kelas 2 SID. Di pertemuan ketiga ini saya akan membahas mengenai Tailwind CSS, kemudian reusable komponen, kemudian React Form dengan state, dan juga conditional rendering. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan sedikit tentang apa itu Tailwind CSS. Jadi, Tailwind CSS ini merupakan sebuah framework utility first yang memungkinkan kita untuk membangun UI atau user interface dengan cepat menggunakan kelas CSS yang telah disediakan tanpa perlu kita membuat kelas CSS-nya secara manual. Nah, untuk kelas yang disediakan oleh Tailwind CSS ini sudah sangat lengkap, jadi kita bisa menyesuaikan dengan yang desain yang ingin kita miliki atau membuat styling yang sederhana. Nah, untuk tutorial cara menginstal Tailwind-nya itu kemarin sudah kita cobakan di lab, yaitu dengan menginstal beberapa package. Nantinya akan ada package yang terinstall, kemudian juga ada untuk extension yang kita install untuk mempercantik atau lebih terlihat dinamis seperti itu tampilannya. Pada Tailwind CSS ini terbagi menjadi beberapa kategori. Jadi pada Tailwind CSS ini menawarkan fleksibilitas dan kostumisasi desain agar kita lebih mudah memahami dan menggunakannya secara lebih efektif. Nah, di sini kita bisa melihat apa saja kategori yang terdapat pada Tailwind CSS. Yang pertama itu ada spacing, kemudian ada function typography, selanjutnya ada function border radius, kemudian ada background colors, ada flag box grid, dan yang terakhir itu ada shadow effects. Nah, untuk hasilnya bisa kita lihat di sini. Yang pertama itu tadi ada untuk spacing, di sini bisa kita lihat. Kemudian ada typography, di sini ada typography. Kemudian ada border radius, lalu background color, selanjutnya itu flexbox grid, dan yang terakhir itu shadow effects. Seperti itu. Nah, di sini juga ada form baru yang sesuai dengan tema atau topik project saya, yang sudah disesuaikan inputan dan juga dengan kriteria yang telah diminta. Seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk ke reusable component. Nah, sebelumnya apa itu reusable component? Jadi reusable component ini adalah suatu komponen yang bisa kita gunakan berulang kali sehingga pengembangan bisa lebih efisien dan terstruktur. Umumnya, reusable component ini menerapkan konsep single responsibility di mana setiap komponen bertanggung jawab untuk suatu tugas khusus agar kembali pada tempat yang dimana memiliki tugas dan fungsi yang hampir sama. Untuk penerapan reusable component ini bisa kita lihat pada bagian user form. Nah, sebelum ini, itu untuk codingan user form ini itu terlihat sedikit ribet. Ini sudah saya ganti untuk kodenya. Nah, pada awalnya itu terdapat pembuatan kode yang berulang pada bagian label dan input. Namun keduanya itu hanya berbeda di bagian type dan teks antara nama, email, dan tanggal lahir. Kemudian kita mencoba membuat komponennya ini secara lebih reusable. Nah, langkah pertama itu kita membuat sebuah folder baru komponen, kemudian kita buat sebuah file baru lagi dengan nama input fields di dalam komponennya. Kemudian kita membuat seperti ini untuk kodenya, lalu komponen input field ini akan menerima 3 props atau properti saat dipanggil, yaitu label, type, placeholder, dan di sini saya juga tambahkan onChange. Nah, props ini
digunakan agar komponen tersebut dapat digunakan di dalam kondisi yang berbeda-beda. Kemudian kita lihat lagi pada bagian user form-nya. Di sini kita sudah menerapkan dengan input field. Nah, di sini dia langsung muncul untuk label, property, types, dan placeholder-nya. Kemudian untuk di bagian email juga, dan yang di ini juga. Selanjutnya kita akan masuk ke state. Jadi state ini adalah cara kita menangani input dari user melalui sebuah form, lalu menyimpan inputan tersebut ke state melalui event handling, dan menampilkan UI sesuai dengan value state-nya. State ini merupakan tempat menyimpan dan mengelola data yang bisa berubah dalam suatu komponen React. Nah, untuk contohnya, misalnya di sini saya telah membuat sebuah file dengan nama tokobuku.csx. Nah, di sini saya telah membuat untuk useState-nya, import useState from React. Kemudian di sini ada function-nya itu toko buku, kemudian di sini ada cons. Nah, di sini ada variabel-variabelnya yang telah saya deklarasikan. Misalnya di sini ada nama buku, harga buku, dan metode pembayaran. Kemudian ada set nama buku, set harga buku, dan set metode pembayaran. Itu merupakan fungsinya dan juga useState, dan diakhiri dengan tanda petik kosong. Nah, karena ini kosong, jadi kita bisa menggunakan function onChain untuk menentukan jenis event handling-nya. Kemudian, untuk ketika user melakukan input dengan menggunakan fungsi set ini, fungsinya ini akan dipanggil dengan menjadikan value yang diketikkan itu sebagai parameternya. Kemudian ada target value ini digunakan untuk mendapatkan value ketika user memasukkan value-nya. Dan set nama buku ini akan diperbarui secara otomatis setiap kali user mengetikkan pada inputan tersebut. Begitu juga untuk set harga buku dan set metode pembayaran. Selanjutnya kita akan lanjut ke conditional rendering, di mana conditional rendering ini adalah suatu cara untuk menampilkan elemen atau komponen berdasarkan suatu kondisi dalam React. Nah, misalnya seperti jika kondisinya terpenuhi, maka elemen yang dibuat ini akan muncul. Namun jika kondisinya tidak memenuhi, elemen ini bisa saja tidak muncul atau kita gantikan dengan elemen lain. Nah, untuk conditional rendering ini dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama itu menggunakan ternary operator, kemudian menggunakan logical AND, dan menggunakan if statement. Nah, pada toko buku ini saya menggunakan conditional rendering-nya itu logical AND, tapi di bagian user form saya menggunakan ternary option yang menggunakan tanda tanya seperti ini dan juga titik 2 seperti ini. Selanjutnya akan langsung saja kita cobakan pada card yang telah dibuat. Jadi di sini karena inputannya belum kita masukkan, maka akan muncul alert seperti ini. Mohon maaf tadi pada saat bagian reusable komponen saya lupa menjelaskan untuk komponennya di sini ada 3. Yang pertama itu ada card dan juga ada alert. Seperti ini. Jadi kita cukup sekali saja memanggil 3 komponen ini, maka bisa langsung untuk dicobakan ke yang lain. Nah, langsung saja kita coba. Misalnya di sini saya menggunakan 2 validasi atau alert. Yang pertama itu silakan masukkan nama buku. Karena kita belum memasukkan inputannya,
maka di sini masih ada terdapat alert-nya. Nah, yang pertama itu silakan masukkan nama buku. Kemudian, nah, saya membuat lagi yang kedua itu untuk nama buku harus memiliki 5 karakter. Jadi, jika belum memenuhi 5 karakter, maka alert-nya di sini masih ada, masih muncul seperti itu. Lalu coba kita masukkan. Nah, di sini setelah lebih untuk karakternya itu lebih dari 5, maka alert-nya itu akan hilang. Kemudian untuk harga buku juga sama. Yang pertama kita masukkan dulu harga bukunya. Misalnya, nah, misalnya di sini saya telah membuatnya itu 1, namun masih ada alert yaitu harga buku harus lebih dari Rp10.000. Misalnya kita masukkan 175.000. Nah, di sini akan hilang untuk alert-nya. Dan yang terakhir itu ada metode pembayaran. Di sini juga ada alert atau warning-nya itu. Validasinya itu silakan pilih metode pembayaran. Misalnya kita pilih transfer bank. Nah, jika semua inputan telah diisi, maka muncul tombol simpannya. Seperti itu. Nah, begitu juga dengan pada card hitung gaji bersih ini yang telah kita buat pada praktikum sebelumnya. Jika dia kosong, maka dia akan muncul alert atau validasi warning seperti ini, yaitu silakan masukkan gaji yang valid, tidak boleh kosong atau negatif. Namun jika kita masukkan angkanya, maka dia akan merendering atau menghitung sesuai dengan yang kita inputkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai tugas laporan pertemuan 3 ini. Saya mohon maaf jika terdapat kesalahan dan masih ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.